Itu coba kita lihat. Makanya ada dua sisi di sini. Kalau dalam hal ini kata Al-Ghazali, yang bagi an ta'takid, engkau harus yakin dalam hal ini dari sisimu dan dari sisi rahmat Tuhan. Coba dibayangin dua hal. Sisi dirimu yang digambarkan sebagai besi tadi itu, dan sisi rahmat Tuhanmu satu gambar berwarna tadi itu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi kita bersabda ya, bahwa inna lirabbikum fi ayyamin, sesungguhnya bagi Tuhanmu itu fi ayyami dahrikum, di sepanjang masa kalian, nafahatin, hembusan rahmat, nafahat, hembusan rahmat terus berjalan sepanjang masa, menghembus. Ala fata'arradu laha, tidakkah kalian menyambut hembusan rahmat tadi itu? Setiap hari dia datang kepada kita, hembusan rahmat. Kata Nabi, tidakkah kalian menyambutnya? Jiwanya dibersihkan sehingga siap menerima. Walidzalika 'abbara 'an ghayatil jud, karena itu untuk mengekspresikan betapa besar lomane Gusti Allah itu, judnya Allah itu, wal bazl, curahan Allah, curahan min dzalikal janib, dari sisi rahmat tadi itu, bi adallil ibarati, dengan sejelas-jelasnya ibarat, anis syauqi war raghbati, dari rasa rindu, warraubati, rasa gemar, senang. Faqala, maka berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, yanzilullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, hal min da'in, adakah malam ini seseorang yang berdoa, memohon? Fa'astajibulah, niscaya aku akan merespon doanya itu. Hal min mustarhimin, adakah di antara manusia itu yang memohon rahmat tadi itu, lukisan tadi itu? Fa'arhamahu, niscaya aku akan merahmatinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian jadi dari sisi Allah, lomane Allah itu, setiap malam Allah itu berfirman kepada kita, hal min da'in, bahkan di riwayat yang lain, hal min mustaghfirin, adakah di antara pendosa itu yang malam ini datang kepadaku memohon ampun kepadaku, faghfirullah, ku ampuni dosa-dosanya. Itu dari sepertiga malam terang, setiap malam itu, hal min mustaghfirin, hal min da'in, hal min mustarhimin. Hadisnya sahih dengan berbagai macam redaksi. Kulang roman apa coba terang, secara hembusan terus berjalan rahmat Allah itu setiap malam diobral terus. Ya, sepertinya syauq, seperti orang kerinduan, seperti seseorang yang mencintai. Wa qala, laqad tala syauqul abrari, Allah berfirman, laqad tala syauqul abrar, sungguh kerinduan para abrar itu sangat lama. Tala, lama sekali kerinduan para abrar. Ila liqa'i, untuk bisa bertemu denganku. Wa ini, dan sesungguhnya aku, ila liqa'ihim, bertemu dengan mereka, la asyaddu syauqan, lebih berat rindunya daripada mereka rindu kepada. Jika ada manusia abrar sangat merindukan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kalau sampai ngaji Minhajul Abidin di level terakhir, di Aqabah terakhir, di mana di situ adalah orang-orang di makom, mereka hanya menunggu jemputan karena saking
rindunya. Setiap harinya hanya menunggu jemputan itu. Ya. Mereka kan rindu sama Allah, rindu bertemu kali Gusti Allah. Kata Allah, aku lebih rindu daripada mereka. Pertemuan itu. Kalau dalam bahasa Qur'annya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semuanya saling rindu, saling senang dengan pertemuan itu antara makhluknya, hambanya radiyatan, Allahnya mardiyat, meridhoi, juga sama-sama rindu, sama-sama merindukan. Tidak ada sebenarnya bertepuk sebelah tangan kecuali manusia sendirilah yang menepuk-nepuknya. Ya, manusia sendirilah yang menepuk itu. Waqala, kalau belum cukup kata Al-Ghazali, ada lagi sabda Nabi, hadis qudsi, man taqarraba, siapa berusaha dekat kepadaku, ya, ilayya kepadaku, shibran sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Sekat segini. Nah, lek kon nang Gusti Allah nyedek sakmene, ini bahasa cek gampang diterima, pakai bahasa fisikal. Lek kon sakmene, aku nyedek nang kon sehasta. Ya, zira'an. Maksudnya lebih cepat lagi nyedek Gusti. Waman atani yamshi, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan mendatanginya dengan berlari. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa alaika, karena itu bagimu, bagi kita semua ini manusia akhir zaman, ya, manusia modern ini, antas taqriyah, cobalah cermati kembali minal Qur'ani, dari Al-Quran itu. Artinya cobalah buka kembali Al-Quranmu itu, wal akhbari, hadis-hadis Nabi, ma yunadhiru dzalika, yang mirip dengan hadis-hadis yang sudah dikutip oleh Al-Ghazali. Coba cari kesamaan sana. Fa innahu kharijun, maka sesungguhnya, ya, ma yunadhiru dzalika itu kharijun, ya, kharijun anil hasri, jumlahnya tidak terbatas, wal ihsa'iyah, tidak itu. Nek sampeyan ngoleh ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi yang senada dengan yang disampaikan oleh Al-Ghazali di sini tadi itu, tak terbilang di Quran, tak terbatas di hadis-hadis. Maksudnya apa? Saking akeh. Cuma kita selama ini menangkapnya biasa-biasa saja. Ya wajar, kita masih PAUD. Oh ya wajar, kita itu masih besi berkah, tidak hanya berkah, berapa senti karat kita itu, sehingga misalnya ukiran itu susah sekali bisa diukir di dalam jiwa kita. Karena itu supaya jiwa ini bisa diukir harus tazkiyah dulu, dibersihkan dulu, harus ditathir dulu, dibersihkan. Jiwa-jiwa hewaniyahnya itu dibersihkan, jiwa-jiwa syahwaniyahnya sudah mulai dibersihkan. Untuk paham itu nanti di bab berikutnya.